Kali ini kita akan membahas tentang DNS server ya. Nanti pokok bahasanya adalah kita akan mengenal tentang domain, kemudian konfigurasi DNS server menggunakan PIN 9. Nah, sebelum nanti kita mulai konfigurasinya, nanti kita harus lebih tahu dulu tentang namanya domain ya. Karena ini erat sekali, jadi salah satu fungsi dari DNS adalah untuk men-setting sebuah domain agar nanti terhubung dengan server. Nah, ini contoh domain. Contoh domain itu google.com ya. Itu adalah sebuah nama yang unik, artinya ketika sudah digunakan dengan ekstensi .com sudah tidak bisa untuk dipakai lagi oleh yang lain. Contohnya ini ya, example.com. Ini ada prefix, ini subdomain, kemudian ini domain name, kemudian .com itu adalah ekstensi. Nanti satu set HTTP atau nanti ketika sudah secure ya HTTPS. Kemudian ekstensi domain atau sering disebut namanya TLD ya, top level domain, itu biasanya dibagi atau ada dua lah. Yang pertama top level domain universal. Universal itu misalnya .com, .net, .co, .org, .info ya. Ini yang internasional. Kemudian ada top level domain regional. Misalnya .id, .co.id. Ini sesuai dengan negaranya. Jadi biasanya Malaysia ya punya TLD sendiri, Singapura ya punya TLD sendiri. Ini yang untuk Indonesia. Kemudian kita lihat misalnya contohnya ada Google. Google itu memiliki sebuah domain, misalnya google.co.id atau google.com ya. Nah, setiap domain itu memiliki IP. Misalnya IP dari Google itu adalah 74.125.130.100. Nah, pada dasarnya sebenarnya alamat dari suatu host atau suatu server atau suatu komputer itu adalah IP ya, yang menandakan ketika kita mau menghubungi server satu dengan server yang lain itu melalui sebuah IP. Nah, permasalahan di sini adalah manusia itu lebih susah untuk mengingat angka seperti ini. Ini kan lebih susah. Ya jika hanya satu seperti ini mungkin hafal lah. Tapi ketika ada jutaan IP address gitu ya, alamat server yang berbeda itu kan susah. Makanya diciptakan dengan DNS. Itu memudahkan gitu ya, yang tadinya berupa angka, berupa IP menjadi sebuah huruf. Jadi ketika manggil 72.125.130.100 cukup diketikkan google.com, maka sama aja akan ter-redirect ke alamat IP tersebut. Nah, nanti kita akan mulai untuk konfigurasi. Nanti kita akan menggunakan namanya adalah PIN 9. Sekarang kita akan konfigurasi atau install dulu ya. Kita akan melakukan instalasi untuk PIN 9 yang nantinya akan kita konfigurasi untuk DNS server. Seperti biasa, nanti kita mulai dengan install dulu. Oke, misalnya kita menggunakan PIN 9 ya. Oke, kita install, kita tunggu proses instalasi. Yes. Ini ada lumayan banyak yang settingan-settingan ya, library yang dimasukkan ketika kita proses instalasi. Prosesnya beda-beda, kecepatannya tergantung koneksi internet sebenarnya, tapi tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1-2 menit sudah selesai. Nah, nanti kita akan konfigurasi ya, kita akan membuat sebuah domain. Nanti kita akan menciptakan domain sendiri, namanya google.id, tapi domain itu hanya bisa diakses di komputer lokal kita, karena kita tidak memiliki IP publik yang bisa diakses secara umum ya. Nah, nanti kita akan konfigurasi dulu ya. Kita akan konfigurasi
menggunakan ini ya, sudo kita cek ya sudah ada filenya atau belum. Untuk edit file kita bisa menggunakan nano /etc /direktorinya bin, kemudian /named.conf.local. Oke, kita punya settingan seperti ini ya. Ada zone.google.id, kemudian tab-nya master. Oke, ini sudah saya konfigurasi sebelumnya. Tadi saya percepat gitu ya, biar tidak ngetik terlalu banyak. Jadi nanti kalau baru dibuka ini kosong, dari zone sampai bawah ini kosong, ini sampai sini tidak ada isinya. Kemudian nanti silakan di setting seperti ini. Jadi yang pertama google.id, ini adalah nama domain kita nantinya. Nama domainnya seperti ini, tab-nya master. Kemudian akan kita simpan filenya ke dalam db.google.id ya gitu ya. Yang pertama, yang kedua, zona yang kedua adalah IP-nya. IP kita adalah 192.168.0.1. Nah, di sini ditulisnya dibalik dari paling belakang, angka satunya tidak usah. Karena ini kelas C gitu ya, jadi langsung 0.168.192. Tab-nya master sama, kita simpan ke filenya db.192.168.0.1. Oke, jangan lupa pakai titik koma, kurungnya jangan lupa ya. Sensitif. Oke. Ini tetap ada koma, tetap ada kurung gitu ya. Titik koma terakhir. Nah, nanti settingan di name.conf.local seperti ini. Oke, kalau sudah kita keluar ya menggunakan ini X, yes, enter, sudah. Oke, itu settingan yang pertama. Jadi kita akan konfigurasi ID dan IP. Nah, kemudian kita akan membuat file namanya google.id ya. Tadi kan kita ada file db.google.id. Nah, lebih mudahnya kita akan copy saja, copy dari yang sudah ada, cp/etc/bin. Ada file bawaan namanya db.local. Ini sudah bawaan, kita akan copy dengan lokasi yang sama, /etc/bin/db sesuai namanya tadi, .google.id. Oh, kurang ini ya, sudo. Oke ya, sudo ya sudah. Yang kedua, kita tadi membuat ya db.192.168.0.1 sesuai yang tersimpan tadi. Kita akan mengcopy dari db127. Jadi bawaannya sudah ada namanya db127, nanti kita akan ubah ke db192.168.0.1. Oke, sudah. Kemudian kita akan cek ya, kita akan masuk ke sana, cd/etc/bin. Oke, itu sudah ada ya, ada db google.id, ada db192.168.0.1. Yang sekarang kita akan konfigurasi dari Google dulu. Kita edit ya, sudo nano /etc. Ya, langsung aja, ini sudah di dalam direktori ya. Kita db.google.id. Kita dari yang Google dulu. Oke, isinya seperti ini, karena ini masih copy dari yang google.id dulu. Apabila seperti ini, yang akan kita rubah, ini jangan sampai mengubah yang lain. Yang kita rubah yang dibutuhkan saja. Yang pertama localhost ya, localhost atas ini kita rubah sesuai dengan yang kita buat tadi, google.id. Kemudian yang belakang sama root ya, google.id. google.id. Dah. Bawahnya serial tetap, refresh tetap, retry tetap, expire tetap, negative catch TTL tetap. Kemudian yang bawah sama ya, add in
NS name server ya tuh. Localhost kita rubah google.id. Jangan lupa paling belakang ada titiknya ini, jangan sampai terhapus. Jadi kita menyesuaikan yang awal. Kemudian IP bukan 127 tapi kita sesuaikan dengan IP kita berarti 192.168.0.1. Kemudian ina sudah, add ina ada. Kemudian kita tambahkan satu ya, karena kita akan menggunakan namanya www. Oke, biar sama ya, in saya kapital aja. Oke, in oke, sama a, kemudian IP 192.168.0.1. Kalau sudah seperti ini, sudah, kemudian kita simpan, Ctrl X, yes. Kemudian kita akan edit yang kedua. Sekarang kita akan edit file db.192.168.0.1. Kita gunakan perintah yang sama, sudo nano db.19. Oke, seperti ini ya. Modelnya sama 192.168. Oke, yang kita rubah di sini localhost kita jadikan seperti sebelumnya. google.id. Kemudian yang localhost belakangnya sama ya. Kita gunakan google.id. root.google.id ada titiknya paling belakang. Ini masih tetap sama. Kemudian add in ns. Nah, ini localhost kita rubah menjadi google.id. Kemudian bawahnya ada localhost. Ini gunakan www ya. www. Kita gunakan google.id. Oke, kemudian saya di sini saya buat ini kecil saja ya. Kemudian in ptr, oke, ini saya kosongkan saja. Oke. Jadi ini kita dua yang kita simpan sini, ada google.id, ada www ya. Kalau sudah kita simpan, Ctrl X, yes. Berarti di sini kita sudah konfigurasi dua. Yang pertama ada db, kemudian ada db google.id, ada db.192.168.0.1. Kemudian kita akan ubah ya. Kita akan keluar dulu. Oke, kita keluar, kita hapuskan. Oke, clear. Kemudian kita akan mengedit file di resolve. Ini untuk name server ya. Sudo slash seperti biasa file nano slash etc /resolve.conf. Ini ada name server 192.1.2. Kemudian kita rubah di sini domain dulu. Domain ada namanya google.id. Kemudian search ada sama ya, google.id. Kemudian name servernya 192.168.0.1. Kemudian kita simpan. Yes. Oke, kita clear. Nah, proses konfigurasi sampai sini sebenarnya sudah dianggap cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan restart ya. Kita restart seperti biasa, sudo kemudian /etc/init
ya, init.d, kemudian aplikasinya ya, pin 9 restart. Oke, berarti berhasil. Kita clear dulu.